Baik, selamat malam Mas dan Mbak Alste, dimanapun Mas dan Mbak berada. Acara seminar online kewirausahaan Alste dengan topik Business Expert, dinamika menjalankan bisnis lintas generasi akan segera kita mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Harian Alste Indonesia beserta jajaran pengurus serta seluruh Mas dan Mbak Alste Indonesia peserta seminar online pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki untuk bersilaturahmi dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan syafaatnya senantiasa menaungi kita di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, Mas dan Mbak Alste Indonesia, dimanapun Mas dan Mbak berada, pada kesempatan kali ini, pada sesi yang pertama, kita akan dihantarkan, yaitu perkenalan dari salah satu bidang di Alste Indonesia, yaitu kerjasama usaha dan bisnis, atau biasa disingkat dengan KREMBIS, oleh Mas Landes Manuhara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu pemaparan oleh narasumber kita yang luar biasa, yang sosoknya bisa kita lihat di pamflet di depan tadi ya, dan sekarang sudah hadir di room. Serta akan dilanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu tanya jawab, baik kepada Mas Landes maupun kepada Mas Zaki. Baik, Mas dan Mbak semua, tanpa berpanjang lebar, langsung saja acara pada malam hari ini kita mulai dengan terlebih dulu berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Baik, Mas dan Mbak semua, memasuki acara pertama, langsung saja kepada perkenalan oleh Mas Landes Manuhara yang akan mengantarkan kita mengenai salah satu bidang di Alste Indonesia, yaitu bidang kerjasama usaha dan bisnis atau KREMBIS serta Alstepreneur. Nah, kepada Mas Landes Manuhara, disilakan. Oh iya, tapi sebelum kita menyambut Mas Landes, izinkan saya untuk share screen, membacakan CV atau kurikulum vitae singkat dari Mas Landes. Izinkan saya share screen, nggih, Mas dan Mbak. Oke, Mas Landes Bregas Manuhara atau biasa disapa dengan Mas Landes, lahir di Semarang pada tanggal 22 Agustus 1987. Saat ini beliau beralamat di Jalan Telogosari 3, nomor 32 A Bulusan Tembalang, dan beralamat kantor di Jalan Mula Warman Barat 2, nomor 5. Ya, terakhir pendidikan beliau menempuh jurusan ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari, Mas Landes bekerja sebagai Direktur Easy Baby Rent, jasa sewa perlengkapan bayi dan mainan anak, kemudian founder Kolam Ide atau Kode, Digital Agency and Photography Studio, kemudian founder Clean Club ID,
usaha jasa cleaning, serta founder rumah e-course, usaha berbasis learning management system. Ya, seperti yang tertampil di screen Mas dan Mbak semua. Serta saat ini untuk pengalaman organisasi Mas Landes, sebagai ketua di IIBF atau Indonesian Islamic Business Forum DPD Kota Semarang, kemudian sebagai bendahara 2. Nah, ini sepertinya di sekolah putranya ya, Persatuan Orang Tua Santri Kutab Al-Fatih Semarang. Lalu sebagai pembina komunitas Pagi Berbagi Semarang, serta pembina Yayasan Manusia Unggulan Hamba Ar-Rahman Semarang. Serta tidak lupa sebagai salah satu pengurus di ALSTE Indonesia. Baik, langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Landes Manuhara. Disilakan. Oke, apakah Mas Landes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Landes. Sebentar. Saya ini nyambi soalnya. Siap. Seksi wirawiri. Seksi wirawiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila dan juga teman-teman Mas dan Mbak ALSTE Indonesia berarti ya. Selamat datang di webinar pada malam hari ini. Ini sebenarnya acara perdana ya. Jadi ini acara perdana untuk beberapa rangkaian agenda khususnya yang disiapkan oleh bidang kami, bidang kerjasama usaha dan bisnis ALSTE Indonesia. Nah ini Mas Zaki juga barusan datang ini. Assalamualaikum Mas Zaki. Aman Mas Zaki? Waalaikumsalam. Clear ya? Clear. Aman. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini bagian saya ini nanti menjelaskan tentang entrepreneurs ya. Jadi insya Allah nanti di kepengurusan periode kali ini berarti tahun 2023 sampai 2026 ya Mbak Dila ya. Saya takut salah. Nah itu selama 3 tahun ke depan kerjasama bidang kerjasama usaha dan bisnis, insya Allah nanti akan menyelenggarakan beberapa proker, salah satunya ini nanti insya Allah kita rutinkan. Jadi dalam setahun kita target sebenarnya 6 kali mengadakan webinar seperti ini untuk membahas ya apa-apa saja yang mungkin bisa dibahas berkaitan sama kegiatan usaha ya. Nah selainnya juga nanti kalau yang tahunan kita ada proker juga di Bojong Festival. Jadi di Bojong Festival nanti juga harapannya kita bisa membuat bazar juga. Jadi kemarin event tahunannya apa nih? Kemarin kepikiran antara seminar nasional atau bazar. Kemarin akhirnya kita sepakati insya Allah nanti kita buat bazar. Bazarnya nanti targetnya bisa ada dua goal ya. Yang pertama mungkin bazar untuk memamerkan atau menjual produk teman-teman ALSTE Indonesia. Satu itu seperti bazar UMKM atau juga bisnis matching. Jadi bisa juga nanti teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, nanti kumpul di Bojong Festival untuk bisa saling bisnis matching, bisa saling berjejaring, dan lain sebagainya. Jadi mohon doanya juga untuk kepengurusan kami kali ini, semoga proker-proker tersebut bisa kita laksanakan. Nah, selain itu memang salah satunya webinar ini kita adakan juga untuk mengumpulkan data. Jadi database khususnya database teman-teman. Nah, sebentar. Ini saya yang nge-lag atau sebentar. Kok Mbak Dila di tempat saya berhenti. Cek sebentar ya. Apakah aman suara saya, Mbak? Tadi sempat nge-lag. Aman, Mas. Oh, Aman. ya. Suara masih aman. Aman, oke. Tadi soalnya Mbak Dila berhenti gitu kayak gitu. Nah, di sini ya seluk-beluknya seminar Zoom meeting. Jadi saya lanjutkan. Tadi sebenarnya kita mau ngumpulin database dari teman-teman
ALSTE Indonesia, khususnya juga yang melakukan kegiatan usaha. Jadi mungkin nanti juga beberapa acara tadi kita minta melalui sistem pendaftaran, jadi kita bisa memetakan teman-teman nanti posisinya sekarang seperti apa. Mungkin ada juga yang sudah melakukan kegiatan usaha buat sampingan atau baru mau mulai, atau juga sudah melakukan kegiatan usaha untuk kegiatan utama. Nanti harapannya kita bisa klasifikasikan, kita bisa juga kategorikan. Nah, nanti harapannya dari data tersebut ya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang cocok lah, yang cocok dan yang istilahnya sesuai lah sama kebutuhan teman-teman semua. Seperti itu. Apalagi nih Mbak Dila, kira-kira yang bisa saya ceritakan. Oke, Mas Landes, mungkin juga berkaitan dengan topik kita malam ini. Jadi ya sebagai perkenalan personal juga. Mas Landes sebagai seorang entrepreneur juga ya, Mas? Ya. Oke, mungkin bisa sharing sedikit, Mas, terkait dengan permulaan Mas Landes bisa aktif ya atau bisa menekuni sebagai seorang entrepreneur sampai hari ini. Ini mau jawaban jujur apa jawaban sembarang? Ya, semua boleh. Jujur yang ajur atau jujur yang mana boleh. Iya, memang kan dulu qadarullah saya lulus SMA bosen di Semarang ya. Jadi memutuskan kuliah di Jogja, terus habis itu pulang lagi ke Semarang. Qadarullah memang di tahun-tahun terakhir kuliah saya memang punya usaha, punya beberapa hobi, khususnya fotografi ya, fotografi sama beberapa hal yang di bidang kreatif. Jadi kadang bikin-bikin kayak yang dilakukan Mas Rizal lah sekarang. Cuman nggak seserius Mas Rizal sekarang ya, di konveksi. Jadi dulu ceritanya kalau ada teman-teman kuliah di UGM butuh jaket, butuh apa, kita bikinin dan lain sebagainya. Nah, terus beberapa usaha itu juga istilahnya menghasilkan uang, istilahnya keterusan sih sebenarnya, keterusan karena hobi bisa dapat duit. Terus pulang, qadarullah memang ada tempat di rumah, jadi memang kita set up buat bikin usaha ya. Waktu itu studio foto di 2012. Jadi kalau ngomongin awalnya kenapa, nggak tahu juga kenapanya, karena memang posisinya nyaman aja, nyaman. Oh ternyata nyaman juga. Qadarullah memang belum pernah punya pengalaman profesional ya, dalam artian kerja ngelamar ke sebuah perusahaan, ikut orang itu qadarullah belum. Jadi memang sejak meninggalkan Jogja, memang akhirnya fokus di usaha. Meskipun memang orang tua itu nggak ada yang melakukan kegiatan usaha sebelumnya. Bapak saya dulu pegawai BUMN, ibu juga ibu rumah tangga, dulu pensiunan guru. Jadi posisinya kalau saudara ada, cuman saudara jauh. Jadi kalau ngomongin role model juga bukan dari keluarga. Cuman mungkin apa ya? Ya waktu itu takdir aja kali. Qadarullah ya, Mas ya. Ya, betul. Oke, Mas, tantangan untuk menjadi seorang entrepreneur itu apa sih, Mas? Kalau dari pengalamannya Mas Landes? Ya macam-macam ya Mbak. Jadi posisinya kalau mungkin dulu di awal pasti ngerasain usaha itu pasti umumnya orang pasti ngomongin modal. Ini secara umum ya, kita ngomong umum modal. Kadang kalau di awal-awal memulai modal itu kadang sering dikorelasikan berupa uang ya, uang untuk memulai dari mana dan lain sebagainya. Cuman kalau sejauh perjalanan sekarang 10 tahun lebih sedikit ya sebenarnya lebih ke support system ya. Jadi kayak sejauh yang saya pelajari sekarang memang yang paling penting buat seorang pengusaha itu di support system. Jadi yang nomor pertama support system itu bisa dibagi beberapa ya. Yang pertama support system mentor bisnis itu penting. Jadi kalau kita bisa dapat mentor, apalagi di bisnis yang kita
nggak harus di bisnis yang kita geluti sih, tapi kalau bisa dapat yang di bisnis yang kita geluti itu cukup cukup membantu lah. Terus habis itu yang kedua ya karena saya di IIBF ya, jadi karena salah satu I-nya itu adalah Islamic, jadi kita juga kadang sering menghubungkan juga dengan spiritual, sangat-sangat menghubungkan dengan hal tersebut. Jadi mentor spiritual itu juga penting. Jadi tantangannya kadang apalagi kita itu usaha kan kadang mau cari modal apa dan sebagainya, mau melakukan kegiatan dengan lawan usaha itu kan kadang agama itu juga punya rambu-rambu. Jadi secara rambu agama, etika dan sebagainya, kadang kalau kita punya hutang, piutang dan sebagainya, kadang itu kalau kita punya mentor spiritual juga lebih bagus, lebih terarah. Jadi kadang dulu awal-awalnya karena belum punya support system seperti itu sulit juga. Terus support system lain yang penting jelas keluarga. Kalau sekarang mungkin kalau saya keluarga inti ya istri dan anak-anak, juga orang tua ya. Jadi banyak juga itu hal-hal di luar teknis ya, hal-hal di luar teknis, tapi itu juga menantang juga kalau tidak ada dukungan, tidak ada restu dari orang tua, dari istri mungkin pasangan lah ya. Nah, itu juga berat gitu. Terus sisanya ya tim sama satu lagi. Nah, ini yang kita juga di IIBF sendiri, kalau saya di luar ya, di luar Alste ya, itu bentuk secara concern itu namanya mastermind atau kalau kita sebutnya leader forum. Jadi pengusaha itu kadang repotnya nggak punya teman sharing, Mbak. Gitu. Jadi kadang kalau mau ngobrol sama karyawan juga beda bahasanya, beda ininya. Kalau misalnya kita di kantor kan mungkin kita punya kolik ya, punya teman-teman sejawat gitu. Bisa punya obrolan, bisa punya oh ini habis ini kemana, habis ini ngapain, karir bagaimana, investasi di mana. Kadang kalau pengusaha nggak punya support system berupa mastermind atau teman-teman yang melakukan kegiatan usaha yang bisa diajak ngobrol itu memang menantang juga. Jadi memang akhirnya intinya dari penjelasan saya tadi salah satunya yang penting yaitu berkomunitas. Nah, kita juga harapkan Alstepreneur ini juga bisa jadi satu wadah juga, jadi satu kolam untuk teman-teman Alse Indonesia yang melakukan kegiatan usaha untuk berkomunitas, untuk punya teman untuk saling sharing. Nanti syukur-syukur ya kita mulai yang dari di Semarang dulu lah, yang deket ya, memang kita Alse pusatnya di Semarang. Kalau memang bisa kopdar, bisa ngobrol itu bagus. Nanti kalau di asal wilayah bisa jadi kepanjangan tangan istilahnya, bisa saling bertemu, bisa saling sharing. Nah itu juga menurut saya akan membantu. Nanti masalah teknis-teknis yang kayak SDM, modal, apa dan sebagainya, kayaknya akan ringan lah nanti kalau sudah ada support system itu. Gitu Mbak Dila. Oke, Mas, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat diterpa satu periode ya COVID-19 di mana banyak aspek, banyak bidang ya termasuk saya kan bisa sustain ya atau bisa tetap survive dengan usahanya itu gimana, Mas? Iya, jadi memang waktu zaman COVID, ini suara saya lancarkah? Soalnya masuk ya. Oke. Mohon maaf, biasa seminar online ini kadang saya lihat kalau patah-patah sering ada insecure. Nah, ya COVID waktu kemarin sih saya qadarullah memulai satu usaha juga, usaha kuliner ya. Jadi posisinya qadarullah bikin kafe gitu sama teman-teman ya kena juga. Jadi istilahnya posisinya tidak berhasil juga saat itu, terhantam juga lah istilahnya. Jadi posisinya COVID itu ya kalau buat kita kemarin ujian sabar dan kreatif ya sebenarnya ya. Beberapa usaha pasti kena, terdampak, tapi beberapa usaha bisa survive. Beberapa usaha malah naik kan. Jadi kayak yang di kesehatan,
di sektor-sektor tertentu dia juga bisa naik gitu. Jadi akhirnya ya ini semoga kita tidak mengalami lagi ya apa istilahnya pengalaman seperti COVID kemarin. Cuman posisinya akhirnya yang bisa diambil ini ya, jangan menaruh ya ini istilah umum ya, jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Itu juga terbukti di COVID. Ya kadang ada juga beberapa teman yang telurnya udah dipecah di beberapa keranjang kena juga gitu. Karena bidang usahanya terimbas semua kayak misalnya di kuliner, di wisata, di apa kena semua. Tapi kayak saya yang sekarang saya tadi mungkin Mbak Dila bacakan yang isi baby rent itu kan persewaan perlengkapan bayi sama mainan anak. Itu waktu awal COVID saya udah siap-siap sama istri. Oh ini kena nih karena itu sharing ekonomi kan, jadi satu barang dipakai rame-rame. Sedangkan di COVID kan isunya sebenarnya higienitas dan sebagainya, kesehatan. Ternyata alhamdulillah di Indonesia khusus di Semarang lebih kuat, cenderung orang itu nggak kuat anaknya di rumah nggak punya mainan daripada mikir mainannya aman atau enggak. Jadi malah usaha itu pas COVID berkembang gitu. Jadi ya kafenya nggak berhasil, nggak jalan, tapi usaha yang persewaannya yang saya kira bisa mati juga waktu COVID ternyata jalan dan berkembang. Jadi ya semuanya nggak ada yang bisa tahu sih Mbak. Memang akhirnya ya waktu itu saya posisi masih beruntung dalam artian ada usaha saya yang dalam artian selama COVID itu tidak terimbas gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak seberuntung saya atau ada teman-teman lain juga yang lebih beruntung dari saya, mungkin yang punya apotek, yang stok maskernya banyak apa dan sebagainya, mungkin istilahnya ada berkah juga loh di COVID gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang di industri kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tapi ya istilahnya itu pengalaman buat kita ya itu tadi Mbak. Kalau bisa diversifikasi itu memang lebih menarik ya. Oke, Mas. Sebelum saya masuk untuk ke sesinya Mas Zaki, ada nggak Mas Landes planning jangka panjang usaha-usaha yang sudah dirintis oleh Mas Landes ini diwariskan ke anak-anak? Gitu. Sebenarnya sih sudah ada dalam artian ya usaha saya kan masih dibandingkan siapa ya, dibandingkan misalnya Mas Zaki atau siapa ya, atau yang lain lah, senior kita lah. Usaha saya mungkin belum terhitung besar lah, masih baru memulai. Cuman pada akhirnya saya lihat dari senior kita itu memang akhirnya usaha itu arahnya banyak usaha besar itu yang bentuknya family business ya. Jadi family business itu memang akhirnya kayak keniscayaan. Meskipun nanti kita juga nggak tahu apakah penerus kita anak-anak itu cocok dengan usaha yang kita jalani sekarang. Tapi bisa jadi juga mereka kalau cocok ya mungkin mereka bisa masuk ke operasional harian ya, seperti Mas Zaki kan jadi direktur atau apa yang terlibat di keseharian bisnisnya. Atau ya paling tidak jadi komisaris lah, jadi owner lah. Nah, jadi memang bahwa usaha itu kalau bisa didesain juga untuk apa ya, untuk bisa nantinya diteruskan itu memang kalau bisa ya mulai dipikirkan juga gitu dari sekarang. Mungkin faktornya banyak ya, faktornya masalah bagaimana mengilmui diri sendiri yang generasi pertama, juga bagaimana nanti pola pendidikan juga ke generasi kedua dan lain sebagainya. Saya sih qadarullah memang kita belum siapin statistiknya ya, berapa usaha sih yang bertahan di generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat gitu. Kayaknya agak jarang yang sampai ke generasi keempat ya. Jadi kadang kan orang bilang generasi pertama bangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan, biasanya gitu ininya ya umumnya. Cuman memang tantangan sebenarnya buat kita kalau itu bisa bertahan bergenerasi-generasi itu akan menarik, sebenarnya akan menarik gitu. Ya meskipun di luar sana nanti usaha itu kan juga sebenarnya fluid juga ya, bisa diperjualbelikan apa dan sebagainya. Tapi intinya
Kalau saya pribadi memang karena berkaca dari pengalaman kita melihat senior-senior juga, posisinya akan sangat menarik untuk kita sembari belajar lah bagaimana terutama keluarga-keluarga yang sudah punya usaha multiple generation, bagaimana kiat-kiatnya. Karena memang di situ menarik lah, istilahnya kalau pernah punya manajemen konflik di kantor itu sudah satu level tantangan tersendiri. Nah, ini bagaimana punya manajemen konflik di sebuah organisasi yang kita hadapi itu bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, kadang keponakan sendiri. Nah, itu lebih repot. Apalagi nih istilah Alsta, istilah banyak-banyak wong Jawa, istilah akeh ewuh pekewuhnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh itu nanti yang sebenarnya menarik juga untuk dipelajari. Gitu, Mbak Dila. Oke, siap. Oke, thank you Mas Landes untuk sharing di session pertamanya. Langsung saja Yap. ya, Mas Landes, saya panel ke, nah ini pembicara yang sudah ditunggu-tunggu, diimpor langsung Yap. dari kota Ngalian. Halo, Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya? Ya, sehat ya Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Walaupun posisi capek juga ini. Kayaknya sama capeknya ini. asik. Ya, ini saya daring dari pagi sampai malam. Kemudian ya gongnya ini untuk webinar ya, untuk seminar online Alste. Demi Alste pokoknya iya aja pokoknya. Luar biasa para pecinta Alste ini. Oke, Mas Zaki posisi di Semarang atau di mana ini, Mas? Jogja saya. Oh, di Jogja. Oke, luar Dinas biasa. rutin. Dinas rutin. Ya. Oke, Mas Zaki, ya sebelum kita lanjutkan sesi talk show dengan Mas Zaki, izin share screen nggih Mas dan Mbak untuk membacakan profil dari Mas Zaki. Nah, oke, sebentar. Oke. Apakah terlihat di screen? Oke. Ya, ini sebagaimana yang tertampil di screen. Profil singkat dari Mas Zaki. Jadi sambil kenalan ya Mas kepada Mas Mbak Alste Indonesia yang lain juga. Mas Muhammad Zaki lahir di Semarang 2 Februari 1980. Nah, beralamat tinggal di Jalan Bukit Barisan A4 nomor 1 Permata Puri Ngalian Semarang. Nah, sehari-hari Mas Zaki ngantor sebagai Direktur PENS ya, Direktur PENS Muslim Department Store dari 2003 sampai hari ini di Jalan Pandanaran 45 sampai 47 Semarang. Jadi monggo Mas dan Mbak yang berminat untuk cari referensi atau ingin belanja kebutuhan ibadah haji umroh atau untuk kebutuhan pakaian muslim bisa langsung datang ke PENS Muslim Department Store. Tapi saya kira satu Semarang udah pada hafal ya Mas, di Semarang dan di Jogja ya Mas cabangnya ya, kalau nggak salah ya. Ya ada 2 ya, di Semarang dan juga di Jogja. Kemudian untuk organisasi, Mas Zaki juga aktif sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Pandanaran Semarang atau APPS dari 2011 sampai hari ini. Kemudian sebagai Wakil Ketua Bidang Pengembangan Perdagangan dan Produk Kadin Kota Semarang dari 2017 sampai sekarang, dan Sekum atau Sekretaris Umum Perkumpulan Alumni SMA Negeri 3 Semarang atau Alste Indonesia. Nah, jadi bagi Mas dan Mbak yang ingin kenalan dengan Sekum Alste, nah ini dia sosoknya, Mas Muhammad Zaki. Oke. Nah, ini sekilas profil perusahaan dari PENS Department Store ya, didirikan tahun 1987. Wah, udah lama juga ya Mas ya. Dengan nama PENS Collection. Kemudian dikenal sebagai toko busana muslim
pada akhir dekade 90-an dan membuka outlet kedua di Yogyakarta pada tahun 2010. Lalu Pants Collection melakukan rebranding menjadi Pants Muslim Department Store tahun 2014. Nah, saya baru tahu nih Mas, ternyata ada rebranding ya dari Pants Collection ke Pants Muslim Department Store. Kemudian ya produk yang dijual ya variatif ya Mas dan Mbak, ada busana muslim pria wanita anak, busana kasual pria wanita anak, kemudian ya batik kebaya, perlengkapan ibadah, umroh dan haji, parfum serta aksesoris. Oke, baik. Nah, Mas Zaki ini monggo Mas Zaki bisa perkenalan dulu. Nah, jadi cerita atau sharing singkat terkait dengan perjalanan Mas Zaki bisa terjun untuk terlibat dalam bisnis Pants Collection atau Pants Dep Store ya sampai hari ini. Monggo Mas Zaki, waktu dan tempat disilakan. Oke, makasih Mbak Dila. Maaf agak serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengeran ya? Halo, dengeran clear ya? Clear Mas, kedengeran. Oke. Selamat malam rekan-rekan Alsto Indonesia yang saya banggakan. Mbak Slandes ini sebagai ketua bidang berapa ya Mas ya? 2 atau 3 ya? 3 ya kayaknya ya. Pengembangan usaha dan kerjasama usaha dan bisnis. Kemudian ada juga Mbak Dila ini sekretaris berapa Mbak? Apalnya bidangnya. Komplikit. Ya, komunikasi, publikasi, dan IT. Urutannya nggak apal ini. Ini saya lihat ada beberapa pengurus Alsa Indonesia juga ini ya. Matur nuwun atas atensinya dan supportnya. Ini saya sebetulnya ngerasa masih kurang pantas ini bicara di sini karena banyak yang lebih hebat daripada saya. Cuma mungkin karena terkait dengan ininya aja sih ya temanya ya. Jadi bisnis keluarga itu pun juga sebetulnya saya tahu ada beberapa yang saya tahu saya kenal jelas gitu ya. Ada beberapa Alsta ini yang rekan Alsta yang jelas juga second generation ya. Tapi itu dan bisnisnya juga lebih besar daripada saya. Cuma mungkin beliaunya kebagian di sesi yang lain nanti. Nggak apa-apa kita. Jadi nanti ya saya mohon izin berbagi saja ya di sini kepada teman-teman. Tadi kan saya diminta cerita untuk awal ya. Yang jelas usaha itu Pans itu dirintis oleh orang tua terutama ibu. Kalau ayah saya itu kan abdi negara tentara ya saya. Jadi apoteker, ibu saya dokter sebetulnya background-nya. Kemudian sempat berprofesi sebagai dokter PNS di Semarang, Magelang, balik ke Semarang tahun 87 tadi ya sudah disampaikan bukanya toko Pans itu 87 karena punya rumah di Jalan Pandanaran yang ya termasuk jalan protokol walaupun kalau pada saat itu kan belum seramai sekarang ya, belum istilahnya nggak kayak sekarang lah kondisinya jauh pada saat itu. Tapi ya itu eman-eman aja waktu itu ceritanya kok hanya dibikin kos-kosan gitu ya. Terus akhirnya cobalah bikin toko gitu. Dari yang luas hanya 100 meter tahun 87 kemudian berkembang gitu kan. Nyambi rumah nyambi toko, akhirnya jadi toko nyambi rumah kan begitu. Nah, itu lama-lama biasalah itulah bisnis keluarga itu saya kira itu umum seperti itu ya. Banyak yang mulai dari garasi istilahnya begitu ya. Kalau ibu saya bilang itu mulainya dari ruang tamu dulu kayak gitu. Nah itu kemudian tambah luas, kemudian ada perluasan beli lahan sebelah gitu dan seterusnya sampai yang milestone yang berikutnya itu ya tahun 2000 mendekati tahun 2000 lah ya 90-an akhir sekian itu kan mulai dikenal sebagai toko busana muslim. Tadinya sebetulnya kan busana biasa lah ya konven gitu karena busana muslim juga pada saat itu kan belum belum familiar juga di masyarakat kita ya. Jarang orang
melihat wanita berhijab itu tidak banyak gitu ya. Kalau pria baju koko juga mungkin kita lihat hanya di masjid, di pesantren mungkin semacam itu ya. Kalau sekarang kan koko lengan pendek itu bisa fleksibel untuk dipakai dimanapun. Nah, akhir 90-an mendekati 2000 itu baru kemudian arahnya ke busana muslim. Timingnya pas lah itu ya. Ketika trennya ke sana, ibu saya juga tertarik ke situ. Yang perlu diketahui Pans ini kan murni toko ya, kita retail. Jadi bukan produsen. Itu yang perlu diketahui. Walaupun pada akhirnya kemudian ada beberapa produk yang itu desain kita sendiri, tapi pada dasarnya kita retail. Tahun 2098 itu kan saya kuliah ya di Bandung, di ITB. Teknik sipil saya kuliahnya, nggak ada hubungannya. Terus kemudian 2002 akhir saya lulus, alhamdulillah tepat waktu. Dipanggil pulang saya ceritanya. Karena orang tua itu mulai berpikir ya, tadi Mas Landes kan sudah bilang ya, jadi mulai berpikir untuk ini yang nerusin siapa gitu itu. Apalagi karena orang tua saya itu kan kalau saya bilang konservatif lah ya. Jadi yang bisnis itu tidak yang kalau keinginan pasti ada ya untuk pengembangan dan seterusnya pasti ada, tapi dengan cara-cara yang konservatif kalau saya bilang. Sehingga kemudian juga kenapa kok berpikirnya itu terusin ke anak ya, itu saya pikir wajar sih ya, karena ini masalah trust. Nanti saya akan cerita bahwa saya juga mengalami itu sebetulnya. Kenapa kok bisnis keluarga kemudian nanti ada second generation dan third, itu kenapa kok nggak ke orang luar, itu rata-rata sih sebetulnya masalahnya trust. Karena kalau kita bicara secara umum itu kan ya, kita misal ya kita punya sebagai orang tua punya nafkah kan pasti kan inginnya yang menafkahi keluarga kan, anak-anak seperti itu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan ya arahnya ke sana. Kalau kemudian punya bisnis ya siapa lagi kalau nggak buat anak kan pasti begitu ya. Ini bahasa jujurnya, walaupun kalau bahasa kembang-kembangnya ya bisa saja lah kita bicara itu kan yang bermanfaat buat bangsa dan negara gitulah, bermanfaat buat umat ya itu pasti. Kalau apalagi kalau yang Muslim ya pasti. Cuma kan awalnya itu sebenarnya secara pribadi pasti pemikiran itu ada. Nah itu yang terjadi juga dengan saya gitu ya. Kemudian jadi 2002 akhir lulus itu saya dipanggil pulang. Ya disampaikan bahwa kondisi seperti ini ya kan, orang tua sudah mulai usia, berarti kan orang tua saya waktu itu usianya 30 kelahiran 48 ya. Sekitar 44 ya. Benar ya, lupa saya. Nah itu apa 54 ya, lupa saya. Hitunganku kok elek. 54 sorry, 54 usia 55 ya, jalan 55 ayah saya, ibu saya 54. Nah itu jadi mulai berpikir kan siapa yang akan meneruskan. Saya dipanggil pulang. Jujur aja sebetulnya saya nggak punya bayangan sama sekali. Nah ini satu poin yang nanti mesti kita ingat bersama ya. Kalau memang ada niat untuk bukan ada niat. Bagaimana mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjadi penerus. Itu satu hal yang sangat penting. Dan saya mengalami di posisi yang tidak di-prepare untuk itu. Itu ya. Jadi dulu awal itu orang tua saya itu gimana pun alhamdulillah ya, orang tua saya itu yang kategorinya itu wes penting anak-anak jangan sampai ngerasain susah gitu kan. Fokus ke pendidikan, yang penting belajar, sekolah, berprestasi yang sebaik-baiknya, tinggi-tingginya, semacam itu. Jadi nggak dilibatkan dalam bisnis, itu nggak dilibatkan sama sekali. Ada yang semacam ini juga pasti, yang lain juga ada. Nah, tapi sebagai akibatnya kan kemudian ketika ketika kemudian diminta untuk meneruskan itu, untuk mulai terjun ke sana,
jelas itu lebih butuh waktu, butuh penyesuaian, dan di awal juga jelas butuh keikhlasan ya. Nah, itu karena kan sebetulnya bayangannya nggak ke sana gitu. Bahkan sampai dengan kuliah itu pun dream yang ditanamkan oleh orang tua itu bukan ke sana, bukan sebagai pengusaha yang seperti itu, bukan sebagai pedagang ya, tapi tentu lebih kalaupun pengusaha yang sesuai dengan jalur pendidikan saya, kontraktor misal begitu. Tapi kan ternyata kan ada tuntutan lain ya, ada tuntutan lain yang memang itu mesti saya jalani. Oke, pulang saya kemudian mulai belajar untuk ikut terjun di usaha itu, mulai dari apapun yang saya bisa lakukan lah, entah itu misalnya mulai coba-coba terkait dengan komputerisasi, kemudian belajar sedikit-sedikit tentang keuangan, akuntansi. Kebetulan saya kuliah MM juga ya, gitu. Jadi itu salah satu faktor di sana. Kemudian yang lain secara operasional juga semacam kita belajar apa yang dilakukan, apa yang bisa dibenahi. Alhamdulillah itu kan saya dapat istri juga di tahun 2003 akhir. Jadi kita berdua bisa sama-sama terjun gitu ya, bantu di usaha milik orang tua saya ini. Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong saya juga kan kondisi satu tadi ya, orang tua sudah mulai usia, masuk usia 50-an sekian, kemudian adik-adik sendiri saya kan masih sekolah pada saat itu. Jadi ya memang mau nggak mau ya pilihannya ya ke saya kan begitu. Ya sudah bismillah dijalani. Alhamdulillah perjalanannya bisa sampai seperti ini, walaupun kalau saya pribadi sih tidak merasa itu sebagai hasil kerja saya ya, karena gimana pun kalau saya bilang saya ini kan ya kerja, jadi ya nerusin itu ya kerja di situ. Oke, itu sepintas seperti itu Mbak Dila yang bisa saya sampaikan. Untuk awalnya seperti itu. Monggo, apa yang mau yang mesti saya cerita apa nih? Oke, Mas, mungkin tadi barangkali agak terlewat ya, atau mungkin perlu untuk di-highlight kembali. Nah, karena Mas Zaki posisinya adalah sebagai second generation atau generasi kedua dari Pens Debt Store, mungkin bisa di flashback ulang, Mas, turning point ya, atau masa titik balik Mas Zaki yang tadinya kan secara background tidak ada korelasi gitu ya, karena jauh antara teknik dengan ini ekonomi bisnis gitu. Nah, kemudian juga tadinya nggak passion atau bahkan nggak dipersiapkan gitu untuk mengelola bisnis Pens Debt Store ini selanjutnya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak Mas, titik balik Mas Zaki kemudian secara tadi ya meminjam istilahnya ikhlas gitu ya, ikhlas dan kemudian punya tekad kuat, oke, saya mau pada akhirnya meneruskan usaha Bapak dan Ibu saya. Itu gimana Mas? Atau pas kapan? Ya, memang pada saat pertama disampaikan tuh saya nggak langsung mengiyakan juga sih ya. Jadi butuh pemikiran gitu. Saya waktu itu kan sempat juga minta waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di kampus sebagai asisten dosen pada saat itu. Ya itu sambil perenungan lah ya. Terus tapi ya seperti saya sampaikan tadi, artinya gimana pun kan saya sih berpikir ya itu jalan untuk berbakti kepada orang tua. Kalau saya demikian. Apalagi tadi ya saya bilang adik-adik masih juga butuh support, pasti juga butuh biaya yang tidak sedikit untuk pendidikannya. Karena orang tua saya ini sekali lagi alhamdulillah adalah orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan. Jadi kalau anaknya itu pengen berkembang, pengen pinter, mau sekolah apapun gitu ya, mau belajar apapun, mau les apapun, asal kamu mau sungguh-sungguh, walaupun sebetulnya kalau di awal-awal dulu orang tua saya buka usaha itu kan ya tidak yang berlebih sekali ya, tapi orang tua itu mau prihatin untuk itu. Nah ini yang kemudian menjadi alasan terbesar saya untuk mau menerima itu ya salah satunya di situ. Jelas karena adik-adik itu juga masih butuh ya, dan kedua pastinya juga terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada saya selama ini.
Begitu Mbak Dila. Oke. Oke. Ya, oke, Mas Zaki. Ini masih berkaitan juga dengan pertanyaan yang tadi. Tadi sempat diceritakan Mas Zaki bahwa Mas Zaki kan putra pertama ya, kalau nggak salah ya. Putra pertama, kemudian masih ada adik-adik gitu ya. Nah, untuk posisi saat ini dalam pengelolaan bisnis itu keterlibatan sebentar, suaranya kok ada bocoran. Sebentar, ini ada yang bocor. Ya Nugraha nggak di-mute. Oke, ya sudah saya mute. Ya, mudah-mudahan tidak bocor lagi. Ya, Mas, mungkin bisa cerita juga Mas, keterlibatan anggota keluarga lain dalam hal ini adik-adik Mas Zaki untuk pengelolaan bisnis Pens Dep Store saat ini seperti apa? Oke. Nah, ini satu hal yang juga menjadi tantangan sebetulnya ya. Jadi yang jelas mau nggak mau, karena tadi saya bilang ya, saya anak barat, adik-adik waktu itu masih sekolah, jelas pastinya saya yang berkesempatan lebih dulu dan merasa berkewajiban lebih dulu untuk terjun ya. Itu satu. Nah, ya ini dilalah ya, dilalah. Adik saya itu terutama yang kedua itu kan profesinya kan dokter ya, dokter dan profesional gitu, menjadi dokter profesional, sehingga secara waktu itu sudah tersita cukup banyak di sana. Terus adik saya yang Ragil sendiri untuk sampai saat ini juga belum tertarik lah untuk bergabung ke situ. Jadi ya praktis memang ujung-ujungnya akhirnya hanya saya dengan istri yang terjun di situ. Cuma ini satu hal yang mesti dipikirkan ya, satu hal yang mesti dipikirkan. Ini nanti untuk para pemilik usaha ini pasti juga akan ada pemikiran di sini. Dimanapun kalau yang namanya mewariskan usaha itu kan pasti logikanya kan pengennya ya adil. Pasti kan pengennya adil. Artinya semua anak kebagian mestinya begitu. Nah, tapi di sini memang butuh strategi, butuh pemikiran. Karena satu ya, misal semua terjun di usaha yang sama, di bidang yang sama persis, atau bisa dibilang di satu perusahaan lah ya, misal di satu perusahaan itu, maka potensi konflik itu juga ada. Kakak adik potensi konflik ada, suami istri juga ada, kan begitu ya. Ini satu hal yang mesti dipikirkan. Kadang orang mungkin sebagai orang tua mungkin berpikirnya kalau saya ya strateginya, saya dulu pernah cerita, strateginya itu bisa saja begini, misal kalau satu perusahaan maka diberi posisi-posisi yang berbeda, tapi ketika itu ada yang di atas, ada yang di bawah, nah ini yang kadang-kadang mungkin menimbulkan pemikiran yang lain. Kalau misalnya ada beberapa cabang, bisa saja ini diberi cabang sana, ini diberi cabang sini, misalnya seperti itu bisa juga. Atau lebih bagus lagi, kalau misalnya ternyata sudah diversifikasi ya, jadi holding. Nah itu lebih enak lagi. Ada yang kemudian nanti bisa dikasih usaha yang itu, ada yang dikasih ini, ada yang dikasih ini. Tapi menurut saya semua itu mestinya jadi satu holding. Satu hal yang juga mesti diingat, tidak setiap orang itu kan cocok jadi pengusaha. Gitu. Nah ini yang mesti dipikirkan seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalnya semua masuk ke perusahaan malah hasilnya jadi nggak baik, itu juga ada. Ini yang kita jadi mesti melihat karakteristik kalau sebagai orang tua ya, maka mesti melihat karakteristik generasi penerus kita gitu. Apalagi kalau lagi-lagi nggak di-prepare ya, lain halnya kalau dari awal sudah di-prepare. Itu Mbak Dila. Oke, baik Mas Zaki. Oke, Mas, kemudian challenge dari mengelola usaha retail itu apa, Mas? Kira-kira? Challenge dari mengelola usaha retail ya memuaskan banyak orang. Wah.
Ya, karena kan jadi gini, semua itu kan pasti kan ada sisi positif, ada negatif gitu ya. Kita mau anggap itu sebagai tantangan atau kita mau anggap itu sebagai benefit, ya semua bisa ya. Contoh kalau misalnya yang jelas kalau retail, apalagi kalau retail yang semacam ini kan semua itu kan cash and carry, ya kan. Ada duit silahkan beli, nggak ada duit ya nggak usah, kan begitu. Nah, sehingga nyaris nggak ada resiko, bisa dibilang nggak ada resiko lah ya, orang nggak bayar itu kan nggak ada. Beda dengan bisnis yang dia istilahnya mungkin B2B ya. Halo Mas Zaki, suaranya hilang ya sepertinya? Iya, ada yang nge-mute tadi soalnya. Oh ya, oke. Oke, jadi kalau B2B ya resikonya kan ada yang nunggak gitu, ada yang nggak perform pembayarannya ya langsung kena banyak. Tapi kalau di retail kan seandainya pun misal tidak tunai pembayarannya, maka resiko itu kan terdistribusi ke banyak orang sehingga peluang untuk terjadinya itu saya pikir lebih kecil. Itu kalau di retail salah satu plus minusnya itu dari sisi pembayaran, dari sisi cash flow ya. Walaupun ya tadi kalau udah kecenderungan ngutangi gitu ya, warung-warung itu ya ada ngutangi gitu ya, kemudian bermasalah secara cash flow ya ada. Tapi kalau kita bicara secara umum mestinya tidak. Terus kemudian tadi soal memuaskan banyak pihak. Di satu sisi itu tantangan ya, karena ya memuaskan banyak orang itu kan mungkin lebih sulit daripada hanya memuaskan beberapa orang saja kan. Itu. Tapi approach-nya jelas berbeda ya gitu. Jadi kita dibandingkan dengan usaha-usaha yang istilahnya mungkin lebih cenderung yang namanya ketemu dengan klien ya, klien customer-nya itu adalah klien bisnis dan seterusnya itu tentu pendekatannya berbeda. Itu Mbak, kurang lebihnya semacam itu. Oke, Mas Zaki, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya juga menawarkan kepada Mas dan Mbak audiens pada malam hari ini, disilakan sekali loh kalau mau bertanya dengan narasumber kita pada malam hari ini, boleh ke Mas Landes, boleh, atau juga ke Mas Zaki yang kisahnya saat ini sedang kita dengarkan, ya kita simak bersama. Yang mudah-mudahan ada insight ya, ada aha experience yang Mas dan Mbak temukan dari sharing yang dikemukakan oleh Mas Landes maupun Mas Zaki. Monggo bisa raise hand langsung, open mic, atau bisa via chat box juga boleh. Oke. Tadi sepertinya ada di chat box, ini ada dari Mas Adiasto R. Saya ini coba kos-kosan dan toko sembako di ruang tamu, Mas Zaki. Ya, atau mungkin bisa Mas kita memberi feedback ya untuk yang dikemukakan oleh Mas Adiasto. Mungkin ada tips and trick atau barangkali juga sharing pengalaman dari Mas Zaki. Meskipun ya perspektif usaha atau ya perspektif usahanya berbeda karena usaha kos-kosan dan toko sembako, tapi barangkali ada kemiripan hal yang bisa dibagikan kepada Mas Adiasto maupun Mas dan Mbak yang lain. Oke, ini kebetulan kan teman saya seangkatan ini ya, Adiasto ini. Tahu saya PNS ini dia. Jadi punya sambilan kos-kosan dan toko sembako ini udah bagus kalau menurut saya. Artinya apa yang bisa dioptimalkan di rumah kan. Ya kembali lagi tadi seperti orang tua saya juga kan mulai dari rumah. Kos-kosan sama, terus kemudian toko sembako itu ya hampir sama, itu kan retail juga ya. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa dijual di situ kalau memang pasarnya memungkinkan ya kenapa tidak gitu. Saya yakin sih ini juga mesti juga oke karena masih jalan kan gitu. Kalau saya sih kembali ke tema saya tadi kan sebetulnya kan kaitan dengan second generation ya. Nah ini kalau di rumah maka jelas punya opportunity yang sangat
tinggi untuk melibatkan generasi berikutnya. Nah, ini saya lebih pesannya ke sana saja. Jadi gimana untuk memperkenalkan itu ya, at least gini. Paling tidak itu gini, kalau saya lihat itu yang umum dilakukan itu ya, ikut nungguin toko gitu, ikut nungguin warung, melayani customer, walaupun itu sekedar disuruh-suruh ya. Nanti misalnya ada customer belinya ini kan sembako ya tadi ya. Misal mau belinya gula sekilo gitu. Nah, terus dipanggillah anaknya itu, Nang tolong ambilin itu gula sekilo gitu. Kemudian nanti ada orang nanya gula sekilo berapa kan begitu kan. Nah, kemudian dijawablah sama orang tuanya, oh sekian gitu. Itu nanti anak kan akan belajar, sedikit demi sedikit akan belajar. Nah, itu satu hal yang menurut saya itu langkah-langkah untuk prepare next generation. Kalau saya sih itu tetap perlu dilakukan. Perkara dia nanti mau jadi pengusaha apa enggak urusan lain kalau saya begitu. Karena itu bagian dari pembelajaran sebetulnya. Gitu. Itu ya. Oke, baik. Ini ada terusan tambahan nih. Sebentar, ini ada tambahan pertanyaan nih. Ya, ini di chat box. Oke, saya bacakan ya, Mas dan Mbak, dari percakapan di kotak masuk di chat box. Oke, ini dari Mas Rizal ya, Mas Rizal. Oke, tanya Mas, gimana cara menyortir produsen atau supplier yang masuk ke PENS? Apa aja parameternya? Dan kedua, value atau nilai pembaruan apa yang diusung PENS saat ini? Oke, ini kita one by one aja ya Mas pertanyaannya ya. Monggo pada Mas Zaki disilakan. Oke, menyortir produsen atau supplier. Ya, memang kalau di posisi kita saat ini maka penawaran itu pasti banyak yang masuk. Perlu diketahui di PANS ini semuanya beli putus. Semuanya beli putus, kita nggak ada konsinyasi sehingga risiko ada di kita sendiri. Dan lagi-lagi saya bilang orang tua saya ini konservatif. Kita nggak ada pembayaran tempo ke supplier. Jadi kalau barang sudah dipajang di toko, itu pasti sudah kita bayar lunas. Gampangannya begitu. Entah memang kita bayar di depan, atau begitu datang kita langsung bayar lewat transfer atau lewat apapun lah semacam itu yang dilakukan pada saat ini semacam itu. Sehingga karena kita beli putus, maka setiap barang itu kan harus laku, gampangannya begitu. Karena risiko tidak laku itu ada di kita. Nah, ini yang kalau kita bicara yang kita sortir sebetulnya bukan supplier ya. Kita yang sortir itu langsung ke barang ya kalau saya. Jadi suppliernya sendiri kan apa ya? Dalam posisi yang mereka justru enak ya, tidak kita tidak berisiko dengan supplier, maksudnya begitu. Kita tidak berisiko dengan supplier, dan dengan cara pembayaran seperti ini pun juga sebetulnya supplier tidak berisiko dengan kita. Sehingga yang kita sortir itu adalah produknya. Yang kita sortir adalah produknya. Ya, jadi ya harus produk itu harus laku, harus yang memang itu disukai oleh customer. Bagaimana cara tahu mana yang disukai dan mana yang tidak? Nah, itu yang perlu kalau bahasa keren ya research pasar lah ya. Tapi dalam prakteknya sih sebetulnya kan tidak sesulit itu ya. Kita bisa lihat kalau di zaman seperti ini kan kita bisa tahu dari banyak sumber lah ya. Di internet banyak gitu ya, di TV pun ada mana yang lagi ngetren dan lain sebagainya. Atau bahkan itu feedback dari customer sendiri, mereka cari apa, nah, kita lah yang merespon itu. Orang jualan itu kan sebetulnya kan gampang, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh customer ya udah penuhi. Dari sisi produknya, dari sisi pelayanannya, ya sudah itu dipenuhi saja. Itu simpelnya semacam itulah. Kemudian pertanyaan berikutnya, value, pembaharuan apa yang diusung? Nah, ini pertanyaan susah nih bahasa ini. Filosofis, Mas. Value pembaharuan, apa itu maksudnya ya? Saya malah bingung itu. Value pembaharuan. Mbak Dila mungkin bisa bantu, Mbak. Jelasin dulu. Oke, mungkin kalau bisa di-compare dari dari dasar atau value gitu yang dipegang atau didasarkan pada orang tuanya Mas Zaki pada saat merintis PENS dengan saat ini Mas Zaki yang meneruskan gitu.
Oke, Kira-kira oke. ada renewing nggak, Mas? Ada pembaruan nggak di situ? Gini, ya yang jelas karena tadi saya bilang kalau orang tua saya kan konservatif ya. Kalau kita sebagai saya lah ya sebagai second generation kan dengan berbagai bekal pendidikan dan lain sebagainya, pergaulan, knowledge di zaman yang semacam ini, ya pasti ide-ide itu ada lah ya. Kalau orang tua saya itu dulu prinsipnya itu wes alon-alon asal kelakon gitu lah. Yang penting tenang, yang penting nyaman gitu. Kalau kita yang di generasi ini di zaman ini kan mungkin lebih suka tantangan semacam itu. Nah itu yang apa yang menjadi perbedaan di situ. Dan jujur aja ini contoh ya misalnya kita kalau di generasi saya mungkin pengen segera buka cabang gitu walaupun size-nya nggak besar gitu. Nah ini contoh semacam itu. Nah cuma pasti ada benturan di sini. Nah, ini yang tadi saya belum sempat cerita ya antara antar generasi itu karena ada perbedaan latar belakang, entah itu pendidikan, pergaulan, semacam itu ya. Terus pola pikir ya otomatis itu kan pasti antar generasi ini ada perbedaan, bisa banyak, bisa sedikit. Bagaimana menyikapinya, lah itu yang kemudian juga akan jadi PR tersendiri sebetulnya. Itu kalau dari saya sih semacam. Oke, baik. Oke, Mas, sebelum kita melanjutkan beberapa pertanyaan dari chat box ya, kita bacakan. Ada Mas dan Mbak, Mbak Alste yang siap bergabung untuk berinteraksi dengan perbincangan kita malam hari ini. Ada Mbak Indah Yunita yang sudah raise hand. Oh iya, monggo Silakan Mbak Indah, kalau bisa on cam Mbak barangkali. Oke, Oke, lagi ya, Mbak ya. Ya, oke, siap. Monggo, Mbak. Ya, Assalamualaikum, malam Mas Jaki. Waalaikumsalam. Ya, ada sedikit beberapa pertanyaan nih, Mas. Tadi kan sempat dijelaskan kalau di pensi itu diputus. Yang ingin saya tanyakan itu, pertama, apakah dapat harga spesial gitu, Mas, dari supplier? Terus, yang kedua, yang saya tahu nih, pendek yang saya tahu, kalau industri retail fashion itu kan seringkali tuh model sering berubah gitu, lumayan sering berganti-ganti gitu. Nah, kira-kira tuh tantangan apa yang pernah dihadapi Pens, terus gimana cara menyelesaikannya gitu. Lalu kemarin waktu pandemi itu gimana cara Pens supaya bisa tetap survive? Gitu sih pertanyaannya. Makasih. Oke, baik. Thank you Mbak Indah untuk pertanyaannya. Ya, ada 3 pertanyaan ya Mas, tapi tadi saya pertanyaan kedua agak-agak kurang mantap karena ada noise juga yang masuk. Oke, untuk pertanyaan pertama, karena Mas Zaki saat ini menjalankan bisnis retail ya, Pens Dep Store, kira-kira ada nggak harga spesial dari supplier? Itu tadi kaitannya pertanyaannya karena beli putus ya. Nah, ini memang gini. Bisnis itu yang jelas kan butuh trust. Bisnis itu yang jelas butuh trust. Nah, ini kalau ini yang dilakukan oleh orang tua saya itu, ibu saya terutama, membentuk trust itu ya antara lain beli putus itu sebetulnya. Artinya gimana kita ketika ada, kalau awal kan kita yang datang ke supplier. Kalau awal kan kita yang datang ke supplier, beda dengan kalau sekarang yang supplier yang datang ke kita gitu. Kalau awal itu kan kita yang datang ke supplier, kita nggak dikenal gitu kan. Kalau kita mau minta minta tidak bayar dulu ya susah gitu kan, minta bayar belakangan tempo ya susah. Sehingga kemudian memang di sini jadi butuh modal. Nah, ini nanti kalau pembahasan modal nanti butuh ada strategi pembahasan lain lah. Tapi awalnya semacam itu dan memang size-nya juga kan nggak terlalu besar gitu ya. Jadi pokoknya dengan kita modal yang punya ya beli putus gimana caranya. Harga spesial itu pasti karena ya itu salah satu strategi sebetulnya gitu ya. Dengan beli putus semua kan berhitung risiko kan. Semua kan berhitung risiko. Kalau tidak beli putus berarti risiko ditanggung siapa. Kalau beli putus berarti risiko ditanggung siapa. Dan itu kan
pasti kompensasinya ke harga semua semacam itu. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2-nya, Mbak Dila nggak begitu dengar ya. Saya Iya, dengar tadi. tapi saya dengar ini. Oke, silakan. Kaitan dengan fashion itu kan modenya berganti. Nah, strateginya bagaimana? Ya, strateginya yang jelas hati-hati kalau saya. Itu pasti. Jadi memang ini PR salah satu PR terbesarnya kita ya di situ ya. Namanya fashion mode berganti, tapi sampai dengan sekian tahun yang lalu kan sebetulnya tidak semua fashion itu pakaian itu tidak semuanya bergantung pada mode. Ada barang-barang basic namanya semacam itu. Contoh misalnya kayak celana panjang, rok gitu. Itu kan tidak terlalu bergantung pada mode ya. Jadi kita bisa share lah yang mana yang resiko itu kita bisa share. Terus kalau untuk yang fashion ya artinya kita memang harus hati-hati. Kita harus hitung benar gitu ya. Kira-kira ini masih akan ngetren sampai berapa waktu ke depan sehingga kita berani beli berapa banyak, mau langsung sekian banyak atau kita tetap bertahap untuk memonitor apakah ini masih tren apa tidak. Nah, di situlah seninya itu ya di situ. Kalau seninya di retail fashion ya semacam itu. Gitu, Mbak. Itu yang nomor 2. Oke, nomor 2. Ya, yang nomor 3, Nomor 3, cara bertahan menghadapi masa pandemi kemarin, bisa tetap survive itu bagaimana? Kalau saya bilang sebenarnya kami nggak survive amat pada saat COVID. Pada saat COVID itu nggak survive amat juga. Kita mengalami masa yang mengalami masa yang tidak mudah juga gitu, mengalami masa sulit itu juga. Karena di COVID itu kan sekarang gini, kita fashion ya, jualannya fashion. Orang fashion itu kan untuk dipamerin kan, dipamerin ke orang lain. Sementara ke orang keluar rumah aja enggak gitu. Orang keluar rumah aja enggak, kalau misalnya di rumah rapat online ya dasteran juga enggak masalah kan begitu kan. Nah, itu satu. Kedua juga acara-acara juga enggak ada. Ini tadi bicara kerja maksudnya, kerja enggak kerja di luar, kerjanya di rumah, terus kemudian acara-acara malah enggak boleh kan. Resepsi sempat enggak boleh dan seterusnya yang ya itu fenomena itu realita yang terjadi semacam itu. Ya kita nggak bisa paksakan gitu. Kita termasuk yang terdampak juga pada saat itu sampai sekitar kami itu sempat mengalami hanya tersisa mungkin di bawah 15%. Revenue itu di bawah 15% dalam jangka waktu. Alhamdulillah nggak terlalu lama sih ya gitu ya. Jadi walaupun kemudian peningkatannya nggak terlalu banyak juga. Nah itu tapi itulah yang terjadi semacam itu. Tapi alhamdulillah sekali lagi gitu ya. Ya kami punya customer itu ternyata yang cukup loyal ya. Artinya kalau misalnya toh dengan kondisi pandemi itu ya bukan berarti kemudian mereka lari ke yang lain. Tapi ya memang nggak perlu beli, masalahnya begitu, belum butuh beli gitu ya. Beda dengan kalau kita bicara kayak sembako gitu ya. Kan orang tetap makan, mau pandemi mau nggak pandemi tetap makan. Tapi kalau fashion ya itu tadi saya bilang kan keluar rumah aja nggak, ngapain beli baju baru kan begitu. Nah, alhamdulillah dengan customer yang loyal tadi kita tetap coba hubungi gitu ya. Kita tetap coba secara online walaupun itu juga bukan sesuatu yang mudah ya karena user experience belanja online itu jauh berbeda dengan belanja offline gitu. Dan customer kami itu orang-orang yang senang belanja offline. Tantangannya di situ sih. Sementara kita sempat mengalami yang toko buka aja nggak boleh gitu. 1 bulan waktu itu PPKM darurat istilahnya. Nah, itu kan sempat kayak gitu. Ya memang tantangannya di situ. Tapi ya bismillah berdoa. Toh ini juga sesuatu yang dialami oleh semua kan, bukan hanya PANS kan gitu. Kalau Mas Landes tadi mungkin ada di posisi yang justru usahanya berkembang, ada yang berkembang gitu ya pada saat pandemi. Ya itu ya disitulah memang seninya semacam itu. Gitu Mbak Dila dan Mbak
Mbak siapa tadi? Mbak Yunita. Oh iya, Mbak Yunita. Ya, Mbak Indah, Mbak Indah. baik, terima kasih Mas Yosi buat insight sama sharingnya. Nggih, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Indah dan juga Mas Zaki. Selanjutnya, izinkan saya bergeser dulu ke daftar pertanyaan di chat box. Kali ini dari Caca ya, Trisa RR. Ini angkatan saya, Mas. Halo Caca. Jadi Caca ini bertanya ke Mas Landes yang bukan second generation dalam menjalankan usaha. Bagaimana Mas Landes menentukan awalnya mau usaha apa? Karena kalau ide mungkin banyak, tapi yang akhirnya yes, saya eksekusi usaha yang ini itu, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Oke. Oke, siap. Selamat malam Mbak Caca. Wah ini seangkatan Mbak Dila sama Mbak Yuan ya. Ya betul. Mas. Ya. Jadi pertimbangannya ya, memang kalau zaman sampai sekarang mungkin kita sering juga dapat ungkapan follow your passion ya. Jadi dulu memang saya pakai teori itu juga. Jadi usaha pertama yang saya jalani itu kan usaha fotografi ya. Posisinya karena saya waktu itu sudah hobi, beberapa infrastruktur memang saya bangun dari hobi. Alat-alat itu saya beli karena hobi. Posisi saya lihat, oh ada celah untuk bisa jadi sebuah bisnis dalam artian usaha. Akhirnya pulang ke Semarang, saya set up sebuah studio foto. Tapi memang kalau ngomongin follow your passion itu, posisinya memang kalau kita melakukan apa yang kita suka, itu memperpanjang nafas sih. Kayak nanti pasti kalau ngobrol sesama pengusaha itu pasti banyak lah ininya ya, tantangan di sepanjang jalan. Masalah cash flow, masalah tim, masalah supplier, apalah banyak. Kalau kita melakukan apa yang kita suka atau apa yang kita sudah terbiasa lakukan, memang itu memperpanjang nafas kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Tapi ya makin ke sini sebenarnya yang paling jitu itu ya follow the money, Mbak. Istilahnya kalau passion itu kadang nggak ada duitnya, itu juga bikin ngos-ngosan juga gitu. Jadi dalam artian mengikuti sesuatu yang kita pelajari ada alur bahwa itu bisa dimonetize, bahwa kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah sarana untuk dalam artian mencetak uang lah ya gampangannya. Itu nanti juga menjadikan sebuah motivasi juga. Nah, jadi ya memang pilih sesuatu yang dekat dengan Anda, bisa masalah sesuatu yang Anda suka, atau sesuatu yang dekat dalam artian bisa jadi yang ya ini kalau kita ngomongin bisnis second generation ya ini saya memang bukan second generation, cuman saya ambil contoh misalnya kakak saya itu juga akhirnya berusaha juga, beliau punya usaha retail ya, buka optik, toko kacamata gitu. Karena itu dekat dengan keluarga kami. Jadi keluarga besar kami yang salah satu yang cukup sukses dalam bisnis itu mereka di dunia optik, meskipun di kota lain. Jadi karena itu dekat dengan kami, jadi kalau kami mau belajar itu mudah aksesnya, kami mau tanya ini kulaan di mana dan lain sebagainya itu juga gampang, terus membangunnya seperti apa, step by step-nya itu ada mentornya, jadi itu lebih enak juga gitu. Kayak Mas Zaki, ya saya nggak tahu Mas Zaki ini sudah nyaman belum dengan berjualan busana Muslim dalam artian ini, tapi sesuatu yang dekat banget pasti buat Mas Zaki, Bapak Ibu beliau kan misalnya dari beliau kecil pasti sudah merintis usaha tersebut, istilahnya hidup di sekitar lingkungan PANS dan lain sebagainya, itu melanjutkan itu memang sesuatu hal yang paling mudah dilakukan saat itu, meskipun melakukan hal yang lain ketika kita tahu juga sebenarnya basic pendidikannya Mas Zaki kan justru di teknik ya kebanyakan, jadi macam-macam. Jadi itu sih Mbak Caca, jadi mulai dari sesuatu yang dekat bisa karena itu kita suka atau mungkin keluarga kita lakukan atau mungkin kita memang selama perjalanan hidup kita bersinggungan dengan hal itu, saya rasa nanti akan lebih mudah mengambil keputusan ke arah sana. Dan tadi follow your passion itu akan memperpanjang nafas Anda ketika menghadapi tantangan, tapi nanti untuk sustainability-nya secara usaha yaitu follow the money lah menurut saya gitu. Gitu Mbak Dila. Oke, jawabannya keren banget, Mas. Ya, itu perlu dipin itu ya. Pada akhirnya ya benar ya, follow the passion dan follow the money. Itu logis sekali. Oke, Ya. baik. Terima kasih Mas Landes untuk
jawabannya, luar biasa. Oke, Mas dan Mbak, izinkan saya untuk geser kembali menyaring pertanyaan dari audiens yang sudah raise hand, yaitu Mbak Amalia Paravoti. Oh, ini Dek Voti ya, ini adik kelas saya, Mas dan Mbak kebetulan. Ya, silahkan. Bukan yang penyanyi tenor itu ya. Itu Pavarotti, Mas. Oh, Itu Pavarotti. Ya. Oke, kalau ini Dek Amalia Paravoti, Dek Voti. Oke, silahkan Dek. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Zaki, Mas Landes, Mbak Dila. Siap. Saya tuh juga mungkin sekedar curhat juga kali ya. Jadi kebetulan saya juga second generation yang qadarullah ditakdirkan itu terjadinya karena ibu meninggal. Dan kebetulan saya anak tunggalnya. Jadi yang memang pewaris dari yang sudah dirintis sama ibu saya. Nah, saya jujur memang betul tidak ada teman diskusi, teman sharing, apalagi bentuk bisnis saya itu tuh tidak banyak yang ada, tidak banyak lah pasarnya. Jadi bisnis saya itu bentuknya adalah jasa, di mana jasa kesehatan, gitu. Dan beberapa ini masih fase struggling juga, jadi karena meninggalnya itu di 2020, jadi ini fase mungkin bulan kedua, hampir ke 3 tahun, itu tuh masih masih banyak fase-fase untuk adaptasi dengan mungkin menjalin relasi yang dulu pernah ibu jalin, kemudian memanage banyak hal gitu. Nah, pertanyaan saya tuh ada beberapa mungkin yang bingung antara satu, adakah pernah mungkin dari Mas Landes atau Mas Yaki kesulitan untuk dulu waktu pas zamannya first generation itu mungkin sistemnya seperti ini. Tapi kemudian mungkin zaman berubah atau mungkin ada beberapa yang perubahan, kemudian akhirnya memang jalinan istilahnya jalinan relasinya harus berbentuk yang berbeda. Misalnya mungkin yang dulu dapat diskon kalau di first generation gitu kalau misalnya, dan kemudian di sini wah sudah nggak bisa nih di generasi sekarang untuk diskon, kayaknya kok nanti akan mempengaruhi yang lain-lain, profit dan sebagainya mungkin. Nah itu tuh bagaimana cara menjalin relasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk memanajemen untuk kebutuhan untuk memanajemen uang, di mana memisahkan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan operasional bisnis itu sangat berat banget. Bagaimana apakah sudah ada titik terangnya atau memang masih sama-sama struggling, itu gimana nih? Saya juga benar-benar bingung. Jadi mungkin yang senior-senior di atas ini bisa membantu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devoti untuk pertanyaannya. Monggo langsung bisa dijawab Mas Zaki dan Mas Landes. Mas Zaki dulu lah. Yang relevan Mas Zaki. Oke, duluan. Sesepuh, senior. Monggo Mas. Enggak, bukan. Karena sama-sama second generation aja tapi. Oke, siap. Betul. Pertanyaan pertama, perbedaan perlakuan ya, atau gitu ya? Iya, perbedaan kondisi ya kayaknya ya. Betul. Kayaknya setelah diturunkan dari orang tua, supplier apa tuh kondisinya, atmosfernya agak beda gitu. Ya, betul. Oke. Ya, gimana pun kan kalau saya bilang ya dunia itu pasti berubah kok. Gitu. Seandainya pun tidak diturunkan, diwariskan, tidak kemudian diserahkan ke generasi berikutnya, perubahan itu sesuatu yang niscaya terjadi kan, itu sebuah keniscayaan gitu. Jadi ya artinya kita yang memang harus adaptasi, kalau saya bilang. Kita yang harus adaptasi dengan segala perubahan itu. Cuma permasalahannya kan mungkin begini, saya nggak bilang ini sebagai sebuah keberuntungan ya nyuwun sewu, karena kan dengan posisinya kemudian ditinggal sama ibu ya. Tapi kalau di posisi yang justru orang tua masih ada, itu biasanya yang terjadi adalah benturan. Gitu. Betul sekali. Itu justru biasanya yang terjadi adalah benturan gitu, karena
perbedaan pola pikir, perbedaan cara mensikapi dan lain sebagainya itu biasanya begitu. Jadi kalau saya bilang ya mau nggak mau itu mesti terjadi kok. Saya bilang begitu. Jadi ya sudah, apa yang mesti kita punya pemikiran apa yang terbaik untuk saat ini, apa yang mesti dilakukan untuk saat ini ya Bismillah itu kita lakukan. Kalau saya begitu. Kalau di posisi saya yang masih ada orang tua, ya itu yang PR kita bisa jadi adalah tugas beratnya itu adalah mengkomunikasikan itu kan, bagaimana supaya orang tua itu juga bisa memahami bahwa ini memang sesuatu yang diperlukan perubahan semacam ini. Gitu. Kadang-kadang kita butuh apalagi maksudnya gini, kadang-kadang kita butuh orang ketiga untuk menyampaikan itu. Kadang-kadang kita butuh orang ketiga karena kalau kita bicara anak itu kadang-kadang ya istilahnya kan sebagai anak itu tetap dianggap sebagai anak kecil gitu ya kadang-kadang. Jadi ini ada Mbak yang psikolog di sini, jadi nanti mungkin bisa tanya beliau. Itu moderatornya psikolog. Nah, oke, itu tentang yang poin pertama. Poin kedua tadi soal keuangan ya. Soal keuangan. Nah, ini tadi memang saya belum sempat singgung, tapi memang begini. Kalau tadi apalagi saya juga sempat cerita ya, orang tua saya itu pun kan konservatif. Orang tua saya konservatif. Jadi semua itu ya masih by feeling. Mau beli berapa banyak by feeling. Ini sekarang punya duit, ini buat kulaan lagi atau buat nyekolahin anaknya masih by feeling. Kan semacam itu. Nah, tapi ketika begitu saya mulai terjun, sekian tahun kemudian, ini terlepas dari yang namanya bentuk usaha ya, mau pribadi mau PT gitu. Karena memang pasti awalnya semua dari pribadi, mau jenisnya PT pun, tapi kadang-kadang itu kan hanya apa istilahnya kalau saya bilang formalitas, hanya formalitas. Sehingga keuangan itu kadang-kadang nggak dipisahkan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Kalau kami setelah saya mulai terjun jalan sekian tahun, ya itu salah satu yang saya minta, salah satu yang saya lakukan adalah kita pisahkan mana aset pribadi, mana aset perusahaan. Yang kerja digaji. Begitu. Perkara nanti anak-anak mau tetap dikasih bagian sama orang tua, dalam posisi orang tua memberi, monggo. Kalau kita sudah bicara lebih formal lagi, nanti sebagai PT semua jadi pemegang saham, maka semua dapat dividen. Ini kan pilihan ya teknis gitu. Tapi prinsip utamanya sebetulnya seperti itu. Kalau saya itu sesuatu yang penting. Mana aset pribadi, mana harta pribadi, mana aset perusahaan itu harus dipisah. Begitu. Jadi ya kita kalau ada kebutuhan pribadi ya hiduplah dengan yang hasil yang pribadi tadi. Dan ini alhamdulillah khusus poin yang ini orang tua saya itu tidak termasuk yang sulit untuk menerima. Karena saya tahu pasti ada sebagian orang tua di sana yang sulit menerima itu. Uang duit-duitku dewe kan begitu ya. Duit-duitku dewe yang ngerintis saya kayak gitu kan. Tapi ini sesuatu yang kalau menurut saya nanti satu saat tetap harus dilakukan. Terutama ketika skala usahanya sudah semakin besar. Begitu kalau usahanya masih belum besar, masih bisa dimaklumi lah ya gitu. Dan memang kadang-kadang agak susah juga gitu ya. Ini mau apa istilahnya strict dengan uang pribadi dan uang perusahaan itu agak susah. Itu sih Mbak Poti ya. Nggih. Iya betul. Oke, baik. Ada tambahan mungkin Mas Landes? Oke. Mungkin studi kasus saja ya. Qadarullah yang tadi saya ceritakan, salah satu keluarga besar kami itu second generation-nya yang usaha optik itu posisinya memang perpindahan generasi itu juga sama seperti Mbak Foti, karena qadarullah om dan tante saya sedo gitu. Jadi akhirnya sekarang dilanjutkan oleh sepupu-sepupu kami. Tapi memang betul kata Mas Zaki, saya tuh bayangin kalau sepupu saya itu menjalankan paralel seperti Mas Zaki sekarang jadi direktur di mana qadarullah orang tuanya masih ada, itu benturannya pasti akan cukup lumayan tuh karena memang stylenya generasi pertama dan generasi kedua tuh nanti pasti ada perbedaan.
Jadi di satu sisi mungkin biar semangat aja sih Mbak Voti. Maksudnya jadikan ini ya sudah, ini memang saatnya Mbak Voti untuk istilahnya mengambil alih bisnis itu dan menjalankan sesuai apa yang Mbak Voti rasa stylenya Mbak Voti lah bagaimana. Nah nanti kalau ngomongin style juga perlu dibarengi keilmuan juga ya. Jadi mungkin ya nanti sambil belajar apa dan lain sebagainya. Kadang itu kan kita sering dengar cerita generasi kedua dicerita apa disekolahin jauh-jauh sampai ke luar negeri, sampai pulang dikasih posisi melakukan beberapa kebijakan, kadang diveto tuh sama orang tuanya. Jadi kasus-kasus kayak gitu juga banyak. Jadi posisinya kadang hal seperti itu juga terjadi di beberapa generasi kedua. Nah, masalah perubahan di lapangan sama juga Mbak. Yang keluarga saya itu dulu orang tuanya memang berhasil membangun usahanya sampai besar karena berhasil melakukan monopoli terhadap sebuah kebijakan di sebuah daerah lah. Saya nanti nggak mau terlalu detail, nanti ketebak di mana dan apa usahanya. Tapi posisinya gampangannya wong Jawa iso sugih itu karena strategi tertentu gitulah. Nah, begitu di generasi selanjutnya, lobi-lobi terhadap istilahnya pemegang kekuasaan atau pengambil keputusan itu tidak dilakukan. Karena mungkin nggak nyaman lah ya sepupu-sepupu saya melakukan hal tersebut. Akhirnya memang monopoli itu udah hilang. Akhirnya mereka dapat kompetitor-kompetitor. Tapi apakah terus bisnisnya turun? Alhamdulillah enggak, karena sepupu-sepupu kami juga punya beberapa strategi unik yang mereka punya. Oh, saya bisa mengembangkan dengan cara-cara lain, misalnya nguatin retailnya, nambah cabang, terus habis itu pelayanannya beda dari zaman generasi pertamanya dan lain sebagainya. Jadi buat semangat aja sih Mbak. Jadi dibuat semangat. Tadi betul perubahan itu pun keniscayaan. Jadi karena zaman berubah juga, era berubah, ya nanti ini saatnya Mbak Voti aja untuk bersinar lah istilahnya nanti. Tapi ya sambil nanti cari bagaimana caranya, apa sih yang perlu dilakukan, yaitu berkomunitas juga istilahnya nanti belajar juga ikut di luar sana kelas-kelas yang ada yang mungkin relevan dengan dunianya Mbak Voti. Terus kedua tadi apa sih, keuangan ya? Keuangan ya. Keuangan. Nah ya Mbak, kalau di kami juga di komunitas yang saya geluti sekarang, memang keuangan itu salah satu dari 3 topik besar. Jadi memang sayangnya kita itu dari kecil tidak pernah diajari masalah financial literasi, itu juga sih. Jadi melek keuangan itu suatu hal yang asing buat kita, bahkan ya nun sewu, zaman kita SMA juga asing tuh hal-hal seperti itu gitu. Di Alsta ya apa di SMA 3 belajarnya ya sesuai kurikulum gitu aja, padahal itu basic skill sebenarnya, nggak hanya untuk pengusaha, untuk semua orang, untuk basic skill kehidupan itu salah satunya financial literasi, terutama nanti di dunia usaha menurut saya cukup penting. Saya rasa betul tetap nanti akhirnya akan dipisah Mbak, dipisah itu lebih ya memang semuanya gitu, keuangan perusahaan dan keuangan pribadi nanti dipisah. Tantangannya besar-besar pasti istilahnya, tapi nanti ada caranya, ada ilmunya. Sebenarnya banyak sih juga yang sudah mengajarkan topik-topik mengenai hal itu. Nah, nanti tinggal Mbak Voti belajar juga dan mulai praktek. Cuman mungkin kalau ngomong konkret, gampangannya gini Mbak, posisinya sekarang dari usaha udah punya gaji belum Mbak? Masih nyawa putaran. Berarti kan pakai cash flow ya, pakai cash flow usaha ya. Nah itu biasanya umumnya gitu Mbak. Teman-teman saya pun waktu memulai ya udah makan itu dari cash flow usaha. Nanti di akhir periode kaget, kok supplier nagih kok saya nggak bisa bayar ya. Ini uangnya kemana gitu? Ternyata uangnya kemarin dihabisin buat liburan apa dan sebagainya lah, hal-hal seperti itu. Yang memang sering terjadi gitu. Jadi paling gampang secara konkret itu banyak sih ilmunya, nanti kan itu suatu ini sendiri. Tapi salah satunya gitu, kalau kita usaha ya biasakan juga kita punya gaji. Kita sebagai owner, apalagi kalau kita terlibat di operasional ya, di hari-hari itu kita berhak dapat gaji. Misalnya sebagai owner ya tadi kayak kata Mas Zaki, kita juga bisa ambil tahunan dari dividen dan lain sebagainya. Jadi nanti ya itu nanti mulai perlu disiplin juga. Dan di komunitas kami juga ada satu prinsip sebenarnya, jadi usaha itu memang pengusaha memang hidup semurah mungkin. Jadi
Ada posisi prinsip seperti itu. Kadang soalnya jadi pengusaha itu ini Mbak, lingkungan itu membuat kita merasa ketoknya nek lagi pegang duit itu memang semua itu uang kita gitu. Kadang eh, membuat kita merasa pingin, nah itu bahayanya kalau pingin terlihat kaya dan berusaha untuk jadi kaya itu nanti kan beda. Nah itu memang pakainya ilmu financial literasi. Jadi di satu sisi belajar, di sisi lain ngempet, di sisi lain ya disiplin, nah, hal-hal kayak gitu mungkin nanti dikombinasikan. Itu mungkin suatu saat ya nanti kita bikin sesinya lah ya untuk membahas Siap, seperti siap. itu. Asik. Terima kasih banyak. Siap. Oke, baik. Terima kasih Devoti, Mas Landes, dan Mas Zaki untuk dinamika diskusinya pada malam hari ini. Nah, ini kita ke ini ya pertanyaan terakhir di chat box. Jadi ada dari Mbak Reni Kusmaningrum. Sebetulnya sepertinya sudah tadi dijelaskan oleh Mas Zaki juga, tapi nggak apa-apa, kita bacakan kembali ya. Mas Zaki, apakah pernah mengalami down moment dalam berbisnis? Misalnya momentum pasar sedang turun. Di sisi lain harus mempertimbangkan karyawan dan segala fix variabelnya. Bagaimana cara untuk tetap konsisten dan survive agar tetap steady semua segmen bisnisnya? Apa motivasi di balik momentum ini agar tetap kuat? Alhamdulillah ayah saya saat ini bekerja sama dengan Pens loh Mas Zaki. Nah, Masya Allah tabarakallah anaknya juga berguru dengan Mas Zaki. Terima kasih, sukses dan berkah selalu untuk bisnisnya. Oke, dari Mbak Reni Alste 2014. Monggo Mas Zaki. Oke, makasih Mbak Reni ini. Saya belum tahu ini ayahnya yang mana ini ya. Oke. Tapi ini ada pertanyaan yang jenis ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang jenis terkait dengan apa kondisi apa tantangan ya. Ada apa pandemi. Tadi ada pertanyaan juga di atasnya itu Mas siapa Mas tadi? Kolil ya tadi ya. Oke. Ya itu sejenis juga ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak bisa apa ya, tidak bisa siasati secara tepat sekali ya gitu. Karena ya memang itu suatu kondisi yang sudah terjadi mau nggak mau harus dihadapi. Force major kan ya kalau saya bilang ya kayak pandemi itu kan force major gitu. Jadi ya kita mau gimana gitu. Kalau mau jujur saya sih nggak yakin ya. Maksudnya di kondisi seperti kemarin usaha fashion itu ada yang bisa survive dalam arti dia nggak turun omsetnya gitu itu di kondisi pandemi saya nggak yakin. Kalau kita bicara apa uh, kalau bicara dunia fashion ya. Tapi secara umum kan kalau bisnis-bisnis yang lain kadang orang kan bisa berpikir untuk segera ganti usaha dan sebagainya semacam itu. Tapi ya ini sudah disebutkan di sini kan. Di sisi lain harus pertimbangan karyawan dan segala fix variabelnya. Nah itu yang betul sekali gitu loh. Kami ini ngopeni ratusan karyawan ya. Nah ini yang ketika omset katakanlah misal hanya sisa 20%, apa ya kemudian bisa cost-nya itu hanya sisa dibuat supaya tinggal 20% juga kan gitu kan. Gimana caranya ngurangi biaya gaji karyawan sisa 20%? Kan nggak mungkin. Kemudian apa ya kita mau setega itu terus kemudian mereka hidup dengan penghasilan hanya 20% dari normal misal semacam itu. Ya nggak, kalau saya sih kami tidak setega itu ya. Jadi saya tahu ada beberapa pengusaha yang ya sudah mereka mau rugi kayak gimana pun karyawan tetap harus survive. Gitu. Ada yang semacam itu. Kita kan punya nawa itu masing-masing ya kalau saya bilang. Kami juga sama, tapi tentu saja balance lah ya. Kami juga balance. Gimana karyawan survive, tapi perusahaan juga jangan sampai terpuruk sangat dalam kan begitu ya. Ada batasnya lah yang kita bisa tolerir semacam itu. Itu yang bisa saya cerita antara lain semacam itu kalau di kondisi down. Kemudian yang cara untuk tetap konsisten dan survive agar tetap steady semua segmen bisnis, apa motivasi di balik momentum ini agar tetap kuat.
orang tua saya itu punya pesan begini, jangan berpikir bahwa perusahaan ini hanya untuk menghidupi kita. Yang pasti satu, perusahaan ini kan jalan rezeki buat banyak orang. Satu itu. Dan kedua, lebih luas lagi ya, gimana caranya supaya usaha ini juga bermanfaat untuk umat. Ya, itu yang berusaha ditanamkan oleh orang tua saya seperti itu. Nah, itulah yang insya Allah kami tetap berusaha menjaga ya, antara lain semacam itu. Itu Mbak Reni ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Zaki. Baik, dari pertanyaan Mbak Reni, maka sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada seminar online malam hari ini. Nah, sebetulnya Mas Zaki, Mas Landes, serta Mas dan Mbak semua masih ada banyak Mas dan Mbak yang berminat untuk mengajukan pertanyaan ya, untuk ikut diskusi pada malam hari ini. Sepertinya bisa jadi insight juga nih Mas Landes dan teman-teman Krembis untuk menindaklanjuti di webinar berikutnya. Siap. Oke, karena animonya juga termasuk luar biasa pada acara malam hari ini. Oke. Baik, Mas Landes dan Mas Zaki, sebelum kita tutup, monggo sebagai closing statement untuk seminar online kita malam hari ini, saya persilahkan dulu dari Mas Zaki, kemudian disambung oleh Mas Landes. Silakan. Ada closing statement segala nih ya? Oh iya dong, spesial pakai telur. Closingnya langsung salam. Oke, monggo Mas. Saya bicara yang sesuai dengan tema saya saja ya. Artinya buat teman-teman yang itu berada di generasi kedua atau kesekian gitu ya. Kalau saya sih, Bismillah itu jadikan lahan untuk berbakti kepada orang tua. Kalau saya itu yang pertama itu. Kalau kita di posisi yang pertama ya, gimana caranya supaya itu tetap bisa memberi manfaat untuk generasi penerus kita, itu yang harus di-prepare sejak awal. Kalau saya itu aja Mbak. Oke, baik. Thank you Mas Zaki. Berikutnya Mas Landes sebagai closing statement. Ke-mute ya. Ya. Oke. Oke, ya saya juga sesuai dengan posisi saya malam hari ini. Jadi ya semoga juga nanti dengan inisiasi acara ini kita di Alsted Indonesia, terutama nanti di bawah bidang kami di Kerjasama Usaha dan Bisnis, bisa menjadikan ini lahan untuk saling berjejaring dan juga membentuk support system ya. Jadi nanti semoga teman-teman juga bisa berkenan juga untuk mengikuti program-program kami selanjutnya, sehingga nanti sebagai pengusaha di lingkungan Alsted Indonesia kita bisa sama-sama berkembang. Saya juga mohon izin, saya juga bukan istilahnya seorang yang sangat berpengalaman apa dan sebagainya. Saya juga masih hijau, jadi mohon keridoannya juga. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini juga istilahnya saya hanya menyampaikan pengalaman apa yang saya tahu. Saya rasa banyak juga dari kita yang punya ilmu lebih banyak dari kami. Jadi posisinya nanti juga kita bersiap juga untuk istilahnya mewadahi teman-teman, nanti juga senior-senior di sini ataupun yang lain untuk saling sharing dan juga saling berjejaring dan mendukung. Itu sih Mbak Dila. Semoga ini bisa jadi bermanfaat lah buat Alsted Indonesia. Ngoten. Baik, siap Mas Landes dan juga Mas Zaki. Terima kasih diskusi malam hari ini daging banget ya. Luar biasa. Saya jadi dapat banyak pencerahan juga ini sebagai yang kalau tadi Mas Zaki menjelaskan tidak semua orang itu terprofil untuk jadi pengusaha, Mas. Kayaknya termasuk saya. Gitu ya. Tapi at least dengan diskusi pada malam hari ini saya jadi lebih ya sedikit
paham bagaimana kemudian pada orang-orang yang benar-benar punya tekad, kemudian memang punya bakat dan punya tekad, memang terjun dan menekuni sebagai seorang wirausaha gitu. Oke, Beli Aki bersama kekasih. Cakep. Mas dan Mas Zaki, terima kasih. Selalu ya, pantunnya ada tunggu-tunggu dari awal. Oh, iya, pasti. Untuk ngegongi ya, supaya mimpi indah semuanya. Baik, matur nuwun Mas Zaki, serta Mas Wandes, juga Mas dan Mbak semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di forum rembuk berikutnya. Ditunggu informasi berikutnya juga dari program-program ALSE Indonesia. Stay tune. Berbagai program yang menarik akan insya Allah segera dirilis. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Mas Mbak semua. Saya mohon undur diri mewakili dari pengurus ALSE Indonesia. Juga mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam penyampaian sebagai moderator pada malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.